Mas Adnan. Baik, terima Sudah kamu. kasih. Terima Terima kasih Bu Sama-sama. Diani. Sama-sama. Ya, tadi nyampe mana ya? 8 ya? Nomor 8. Oh, silahkan lanjut Ibu. Ya, lanjut Bu Astrid. Ulang aja ya. Namanya siapa tadi? Ya, Astrid Yunita Nasa. nama Oke. saya Astrid Yunita Nasa, biasa disapa Astrid. Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende pada Madrasah Alia Kejuruan Negeri Ende sebagai guru matematika. Oke, terima kasih. Lanjut absen 9. Baik, selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Baru Wakar. Nah, ini tunggu sebentar, Bapak. Bapak Bahrudin Abu Bakar ini wajahnya nggak kelihatan. Itu webcamnya berarti kurang bagus. Lebih baik itu nggak usah pakai background aja. Yang penting wajahnya Bapak kelihatan daripada Bapak pakai background wajahnya nggak kelihatan. Jadi kelihatan penampakan gitu ya. Ya, Bu. Oke, jadi non gitu ya. Non nggak usah pakai virtual background. Ya, seperti itu ya. Gelap sekali tempatnya, Pak. Itu di mana itu? Biasa cari jaringan. Oh, iya. Naik gunung cari jaringan. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Nama lengkap saya Baru Bakar. Biasa dipanggil Barudin. Asal satuan kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Formasi jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia. Sekarang bertugas di Madrasah Alia Kejuruan Negeri Ende. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Lanjut absen 10. Selamat siang Ibu. Nama saya Zilmia Izatul Mufidah, biasa dipanggil Fida. Saya dari kantor Kemenak Agama Kabupaten Ende, bertugas di MTSN 1 Ende, formasi guru ekonomi. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, kita masih kurang 1 orang ya. Tetapi karena kita cuma 1 jambel ya kita kayaknya nggak mungkin nungguin ya karena the show must go on, materinya harus tetap jalan. Sehingga mari kita mulai saja. Kepada petugas lapor dipersilakan untuk melapor bahwa pembelajaran siap dimulai sekaligus memimpin doa. Dipersilakan. Selamat siang seluruhnya. Siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 1 Kelompok 1 berjumlah 10 orang, yang hadir baru 9 orang, siap menerima materi. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Istirahat. Duduk istirahat ya. Duduk istirahat. Oke, kita mulai ya. Saya mohon izin untuk share screen. Untuk sekarang kita nyampe di sini ya, akuntabilitas. Ya, kita sampai di agenda 2, Bapak dan Ibu. Kita sampai di huruf A pertama pada agenda 2. Ya, A yang pertama itu adalah akuntabilitas. Ya, ada sempat baca modul nggak Bapak dan Ibu? Sudah di MOOC? Sudah? Sudah dikit, Bu. Ada yang belum baca? Sudah Ibu. Sudah sebagian Ibu. Oh iya, oke, dibaca-baca ya, karena Bapak dan Ibu akan butuh ya. Karena masing-masing agenda itu ada keterkaitan dan Bapak dan Ibu butuh untuk tahu ya semua nilai-nilai yang ada pada setiap agenda, karena itu keterkaitan dengan pekerjaan besar Bapak dan Ibu, yaitu membuat suatu aktualisasi nantinya. Oke. Ini ya kita nggak sempat ya nyanyi karena kita sangat terbatas waktu kita ya. Kita sekarang cuma 1 jam.
Ini tujuan pembelajaran. Ya, kaitan dengan akuntabilitas ya, akuntabilitas sektor publik ini merupakan tuntutan rakyat ya, Bapak dan Ibu. Akuntabilitas sektor publik itu ya, maka dari itu ya ada namanya sekarang akuntabilitas ini. Ya, sama seperti kita sekarang Bapak dan Ibu terus mengalami perubahan karena hanya perubahan yang abadi ya, sejatinya ini di Kementerian Agama kayaknya online ya, baru sekarang ya online, Bapak dan Ibu. Seingat saya 2019 itu masih tatap muka, 2020 kayaknya nggak ada. Jadi Bapak dan Ibu, kita rencananya tatap muka, tapi karena situasi dan kondisi yang sekarang itu mengakibatkan kita mesti online. Ya, karena terkait dengan regulasi ya Bapak dan Ibu, kalau nggak lancar nanti hangus C-nya. Jadi gimana caranya? Ya kita mencari suatu solusi ya. Solusinya adalah online. Ya, kaitan dengan akuntabilitas sektor publik ini merupakan tuntutan rakyat ya. Tuntutan rakyat ya. Seperti yang kita ketahui, stigma PNS itu ya dari zaman dulu itu ya, eranya Pak Harto itu cukup negatif ya di masyarakat. Sehingga kita terus berusaha untuk berubah dalam artian bukan sekedar berbeda, tetapi lebih baik ya, bisa memberikan bermanfaatan yang lebih dibanding sebelumnya. Kegiatan Latsar ini sendiri, Bapak dan Ibu, sudah beberapa kali mengalami perubahan. Di era saya namanya masih prajabatan, ya, cuman klasikal aja, 14 hari. Kemudian pada 2005 itu 2010 ya, 2015 itu mulai ada namanya prajabatan bola baru. Ya, metodenya klasikal non klasikal ya, on off ya. Itu sudah mulai. Kemudian nomenklatur Latsar CPNS ya seperti sekarang ini mulai ada sejak tahun 2018. Ya, masih dengan metode yang sama, kelas on off ya, klasikal non klasikal ya. Nah, dengan membuat suatu tugas ya, aktualisasi itu muaranya di akhirnya. Oke, jadi menunjukkan sesuatu aktualisasi sesuatu yang nyata, praktek nyata ya, bukan hanya teori. Jadi teori itu diaktualisasikan, nilai-nilai itu diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan nyata ya, yang tujuannya untuk mencari solusi, memecahkan solusi yang ada di instansi masing-masing. Nah, kaitan dengan akuntabilitas tersebut ada dua istilah ya, antara responsibilitas dan akuntabilitas. Nah, sering ini disebutkan ini dua istilah ini. Ya, padahal dua istilah ini memiliki perbedaan ya. Nah, kira-kira apa bedanya responsibilitas dengan akuntabilitas tersebut? Silakan. Untuk dari pengertiannya, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban untuk mencapai sesuatu. Oke, ya. Betul, akuntabilitas ini merujuk kepada kewajiban setiap individu ya, mau itu individu, perorangan, mau itu kelompok, ya, mau institusi, itu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ya, jadi merujuk pada kewajiban ya, untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kita nggak sempat nonton ya, karena keterbatasan waktu, kita lanjut. Ya, jadi kaitan dengan hal itu ya, untuk mewujudkan suatu akuntabilitas itu ya, kita seperti yang kita ketahui bersama ya, apapun profesi kita ya, dimanapun kita berada ya, sesungguhnya profesi kita itu adalah suatu amanah ya, bukan suatu tujuan. Ya, sehingga amanah PNS itu adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ya, antara lain ya, sukarelawan satu orang bacakan. Mohon izin Ibu. Silakan. Amanah PNS menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan golongan, kelompok, pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Lanjut.
Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya, kaitan dengan amanah PNS ini selaras dengan Panca Prastya Korpri. Bapak dan Ibu nanti ya mudah-mudahan semua lulus silang C-nya akan menjadi anggota keluarga besar KOP Pegawai Republik Indonesia. Oleh sebab itu ya hendaknya tahu ya apa itu Panca Prastya Korpri. Bapak dan Ibu sudah tahu apa belum? Dibuka mute-nya. Sudah tahu apa belum? Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Bagi yang sudah, ya bisa dilafalkan Panca Prastya Korpri untuk kawan-kawan yang lain. Panca, mohon izin, Ibu. Ya, silakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji yang pertama, setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Mengakan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Ya, terima kasih Ibu Astrid Yunita. Ya, demikianlah ya Panca Prastya Korpri. Ya, minimal Bapak dan Ibu tahu ya. Oke, jadi di sini kaitan dengan akuntabilitas ya penting ya untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ya dengan menggunakan nilai-nilai akuntabilitas. Ya, untuk nilai kepemimpinan ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Silakan. Halo, dibuka mute-nya. Ya, kepemimpinan, silakan. Dibuka mute-nya Bapak dan Ibu. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut dengan sukarela mau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka tujuan yang telah ditentukan. Oke, lanjut transparansi. Apa itu? Silakan, transparansi itu apa? Yuk, silakan. Izin menjawab, Ibu. Transparansi adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Oke, ya, lanjut integritas. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Integritas artinya utuh dan lengkap. Integritas yaitu menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Oke, kalau tanggung jawab atau responsibilitas. Tanggung jawab atau responsibilitas, silakan. Ya, halo. Tanggung jawab, responsibilitas. Ayo, 10 orang. Masa nggak ada yang tahu responsibilitas itu apa, tanggung jawab itu apa? Ayo. Boleh izin menjawab lagi, Bu? Ya, silakan. Responsibilitas atau tanggung jawab adalah kerangka kerja etis dan menunjukkan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk bekerja dengan individu atau dan organisasi lain untuk kepentingan masyarakat. Keadilan. Mohon izin, Bu. Ya, silakan.
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dan dipromosikan oleh kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi Kepercayaan. Kepercayaan, lanjut. Izin menjawab, Ibu. Ya, kan. Sebagai lanjutan dari keadilan, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Oke. Keseimbangan. Jangan menjawab, Bu. Seimbang artinya tidak berat sebelah, Bu. Oke, kejelasan. Kejelasan, ayo silakan. Ya, halo, adakah yang menjawab untuk kejelasan? Kejelasan berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan seseorang dalam urusan pekerjaan. Oke, ya. Lanjut konsistensi. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, konsistensi yaitu ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, khususnya dalam hal positif. Jadi secara terus-menerus. Oke, ya, terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan di sini dalam kaitannya menciptakan lingkungan kerja akuntabel. Kepemimpinan di sini adalah bagaimana pimpinan itu bisa memberikan contoh kepada yang lain. Ya, adanya komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaan, ya, itu akan memberikan efek positif pada yang lain untuk ikut berkomitmen, ya, serta terhindar dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik. Dalam artian di sini pemimpin itu diharapkan memberikan contoh bukan lewat perkataan, tetapi lewat sikap dan perilaku. Ya, jadi itu ya yang dimaksud. Jadi pemimpin di sini memberikan keteladanan. Kemudian dengan transparansi itu bisa di-mute ya, itu suaranya gaduh. Bapak dan Ibu yang iya, oke, silakan di-mute. Untuk transparansi, di sini transparansi di sini ya seperti yang kita ketahui bersama ya, transparansi itu adalah keterbukaan ya yang tujuannya untuk mendorong komunikasi dan kerjasama, menghindari terjadinya korupsi, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan yang akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Ya, contohnya kita membuat sebuah laporan ya, saya melakukan kegiatan, kita membuat suatu laporan pertanggungjawaban, itu juga bentuk transparansi. Integritas di sini menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku ya, undang-undang ya, yang dapat memberi kepercayaan dan keyakinan kepada publik ya, kesesuaian antara kata dan perbuatan. Tanggung jawab. Di sini ada konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Jadi segala sesuatu ada konsekuensinya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Keadilan, landasan utama dari akuntabilitas itu ini dia keadilan. Maka keadilan ini harus dipelihara, dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Karena ketidakadilan itu dapat menghancurkan kepercayaan yang berakibat kinerja tidak optimal. Rasa keadilan itu akan membawa kepercayaan. Kepercayaan akan melahirkan akuntabilitas. Lingkungan yang akuntabel akan lahir dari hal-hal yang dapat dipercaya. Jadi trust itu penting, kepercayaan itu ya. Dan itu hanya bisa diperoleh dengan kejujuran, keadilan. Keseimbangan di sini adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jadi lingkungan akuntabel perlu keseimbangan. Ya, misalnya diberikan wewenang, tentu harus disertai dengan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan wewenang tersebut. Ada juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Bapak dan Ibu melaksanakan kewajiban, maka hak-haknya juga berhak untuk diperoleh. Ya. Contoh Bapak dan Ibu membuat suatu kaitan dengan akuntabilitas, membuat simpok, nggak tahu Bapak dan Ibu udah pakai simpok apa enggak ya, laporan kinerja harian gitu ya. Kalau institusi instansinya satkernya bikin lagi, Bapak dan Ibu bikin laporan kinerja harian ya. Kalau yang sudah pakai aplikasi dia, kalau di kami namanya CK, ada juga yang namanya simpok gitu ya. Jadi itu tujuannya Bapak dan Ibu melaporkan apa yang dikerjakan itu setiap hari itu kaitan dengan perolehan tunjangan kinerja, sehingga harus dipertanggungjawabkan ya. Transparansi ya, ada di sana kejelasan yang dilakukan itu ya. Sehingga Bapak dan Ibu dari kaitan dengan keseimbangan itu telah melakukan kewajiban, maka berhak untuk memperoleh haknya. Ya. Kemudian kejelasannya diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar orang dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya memiliki gambaran jelas tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi ada SOP-nya, ada standarnya, ada kejelasan. Ya, oke. Kemudian konsistensi. Konsistensi itu menjamin stabilitas penerapan kebijakan, prosedur, sumber daya yang tidak konsisten ini akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Jadi konsistensi itu penting. Ya. Jadi konsisten dari awal sampai akhir ya. Ya, karena konsistensi itu menjamin stabilitas. Ya, Bapak dan Ibu juga diharapkan untuk konsisten. Niat awalnya adalah niatnya baik ya untuk menjadi seorang abdi negara ya. Bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Diharapkan sampai akhir pun tetap konsisten ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah niat baik. Ya, kalau sudah konsisten dari awal niatnya baik, maka tidak akan ada namanya di pertengahan jalan tiba-tiba terlibat KKN, itu ya maksudnya. Contohnya. Nah, di sini ada aspek-aspek akuntabilitas ya. Aspek akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang di sini dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu ya atau kelompok institusi dengan negara dan masyarakat. Di sini pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi bimbingan ya, mengalokasikan sumber daya sesuai tusinya. Di sisi lain ada individu yang bertanggung jawab memenuhi semua kewajibannya. Jadi hubungan yang terjadi hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Contoh gamblangnya kita bayar pajak ya masyarakat. Kemudian pajak yang kita bayar itu akan dikembalikan kepada kita dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya, kemudian pembangunan jembatan dan fasilitas umum lainnya yang bisa kita nikmati bersama. Ya, itu dari hasil pembayaran pajak kita. Jadi ada di sini hubungan ada namanya akuntabilitas, ada sebuah hubungan. Ya. Kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Individu di sini dituntut untuk bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban, serta bertindak dan berupaya memberikan kontribusi untuk mencapai hasil maksimal. Jadi ada hasil yang bisa ditunjukkan terukur ya, ada bukti fisiknya. Kemudian akuntabilitas butuh laporan. Nah, laporan kinerja di sini adalah perwujudan akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang telah dicapai. Mampu memberikan bukti nyata ya. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas individu itu berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Kita di awal tahun bikin SKP, kemudian sehari-hari kita melaporkan ya apa yang kita kerjakan setiap hari itu. Yang itulah yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja kita. Kemudian untuk institusi itu LAKIP namanya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di sini akuntabilitas juga memerlukan konsekuensi. Ya, akuntabilitas itu kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab ya, dan kewajiban dan tanggung jawab itu menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Ya. Reward and punishment. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Nah, tujuan utama akuntabilitas itu adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas itu bersifat proaktif, ya, dimaknai suatu hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan, penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Jadi sini memperbaiki kinerja.
Ya, SAKIP ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Itu meliputi pertama perencanaan strategis ya, yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah. Nah, rencana strategis ini untuk setiap satuan kerja perangkat daerah dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS. Kemudian ada semua PNS itu per 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja itu dibuat tiap tahun dan merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ya, tentang penilaian prestasi kerja PNS. Ya, ada namanya laporan kinerja. LAKIP ya, ini berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Nah, itu mekanisme ya. Kalau akuntabilitas itu juga ada tingkatan ya Bapak dan Ibu. Kayak manusia itu kan ada tingkatan kebutuhannya. Ini tingkatan dalam itu juga ada. Ya, paling bawah itu namanya akuntabilitas personal. Kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, paling atas itu yang pucuk itu akuntabilitas stakeholder. Ya. Paling dasar, basic itu akuntabilitas personal. Ya, yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, ya, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang punya akuntabilitas personal, antara lain apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Ya, itu pertanyaan pemicunya. Kemudian pribadi yang akuntabel itu menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Ya, kalau tidak bisa menjadi bagian dari solusi, minimal tidak menjadi bagian dari masalah. Kemudian akuntabilitas individu. Sini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, antara PNS dengan instansinya ya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan di sini bertanggung jawab memberi arahan, bimbingan, dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS itu bertanggung jawab memberi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu adalah, apakah individu mampu mengatakan, ini adalah tindakan yang lakukan dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Berikutnya ada namanya akuntabilitas kelompok. Ya. Dalam akuntabilitas kelompok tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam institusi memainkan peran penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Jadi akuntabilitas organisasi, nah di sini ada akuntabilitas organisasi ya, yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik itu pelaporan yang telah dilakukan individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Ya, paling atas ya, paling pucuk ada namanya akuntabilitas stakeholder. Sini yang dimaksud stakeholder di sini adalah masyarakat umum ya, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder itu adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian berikutnya, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikutnya, memberikan laporan secara lengkap. Ya, terakhir memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Ya, di sini akuntabilitas dalam berbagai konteks ya. Ya. Oke. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Ya, silakan satu orang yang suaranya kencang minta tolong dibacakan. Silakan. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Transparansi dan akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi yang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup
tiga hal yang mendasarinya terjadinya praktek curang. Yang pertama, adanya peluang. Yang kedua, insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang. Oke, lanjut. Penggunaan sumber daya milik negara, setiap PNS harus memastikan bahwa yang pertama, semua penggunaan sesuatu dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, menggunakannya secara bertanggung jawab dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien. Yang ketiga, memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, dapat dipercaya, dan dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Konflik kepentingan terdapat terjadi, yang pertama, bahwa konflik kepentingan sebenarnya nyata ada, yang kedua, persepsi bahwa konflik kepentingan nyata ada, dan yang ketiga, potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Iya. Lanjut. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Asas manajemen PNS. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, keterpaduan. Yang kelima, delegasi. Yang keenam, netralitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang kesembilan, keterbukaan. 10, non-diskriminatif. 11, persatuan dan kesatuan. 12, keadilan dan kesetaraan. Yang ke-13, kesejahteraan. Fungsi ASN sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Peran ASN. Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Yang kedua, apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yaitu PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang berikutnya, yang diharapkan dari seorang PNS, yaitu kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi, dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, atau Transparency and Official Information Access, PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain.
Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi atau Transparency and Official Information Access. PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Yang berikut, penipuan merupakan kegiatan yang tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau badan tersebut. Ya, masih ada. Cara menghindari perilaku yang curang dan korupsi yang berikut adalah PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup. Yang berikutnya, PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, use of public resource, PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Yang berikutnya, PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara rajin dan efisien. Yang berikut, PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. Berikut, PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab dan secara praktis. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah atau record keeping and use of government information, PNS merekam tindakan dan keputusan mereka untuk memastikan transparansi. Yang berikutnya, PNS menjamin penyimpanan aman informasi sensitif atau rahasia. Berikut, PNS memastikan mereka mematuhi pencatatan rencana masing-masing keagenan. PNS di mana diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. Dilihat dari konflik kepentingan atau konflik of interest, PNS akan memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Yang berikut, ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, PNS akan memastikan mereka mengatur secara hati-hati untuk kepentingan umum. Ya, kita nggak sempat nonton. Ya, ini pesan dari Gandhi bahwa kepuasan itu terletak pada usaha ya, bukan pada hasil. Tetapi kita di sini tetap perlu hasil, Bapak dan Ibu ya. Jadi berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Ya, jadi bila kita mengubah pikiran, maka akan mengubah keyakinan. Kalau mengubah keyakinan, itu bisa mengubah harapan. Dengan mengubah harapan dapat mengubah sikap. Dengan mengubah sikap dapat mengubah tingkah laku. Dengan mengubah tingkah laku akan mengubah kinerja. Dengan mengubah kinerja maka mengubah nasib. Dengan mengubah nasib bisa mengubah hidup. Ya, jadi itu. Jadi awalnya dengan habit ya. Jadi habit kebiasaan Bapak dan Ibu. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Jadi ibu dari kemahiran adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi istilahnya setumpul-tumpul pisau kalau diasah pasti tajam. Ya, itu bisa mengibaratkan pengulangan itu. Ya, nah makanya kita ada namanya agenda habituasi habit ya. Itu tujuannya untuk habit ya. Makanya Bapak dan Ibu diharapkan ya
Ini adalah pelatihan pembentukan ya, dengan harapan nanti bisa mempersiapkan ya, siap ya untuk menghadapi suatu kultur baru yang nanti di pada kehidupan ya kerja ya nanti Bapak dan Ibu. Jadi tidak kaget ya nanti teman-teman, karena sudah ditempa ya Bapak dan Ibu di dalam Latsar CPNS ya. Walaupun Bapak dan Ibu nggak tahu lagunya karena kita nggak sempat nyanyi karena keterbatasan waktu, tapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, yang penting sekarang modal utamanya agar bisa ikut semua kegiatan adalah sehat. Sehat itu menjadi modal utama sekarang ya. Jadi Bapak dan Ibu jaga kesehatan agar bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Ya, ya saya sudah dicat oleh panitia ya, diingatkan bahwa kita sudah berakhir. Jadi Bapak dan Ibu, itu saja pesan dari saya. Untuk sekarang ini jaga kesehatan agar Bapak dan karena itu merupakan modal utama agar bisa mengikuti semua kegiatan ya dengan baik ya. Jadi Bapak dan Ibu, istilah waktu ya dengan kita isi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja ya. Oke. Bapak dan Ibu, nanti untuk tugas-tugas Bapak dan Ibu sekali lagi itu sudah ada di LMS ya, silahkan itu di-download tugasnya dan dikerjakan ya. Untuk tugas individu akuntabilitas itu membuat video ya, tugas individu ya, itu deadline-nya nanti malam pukul 20 jam 11 malam lewat 59 WITA ya, 23 lewat 59 WITA. Itu tugas individu. Kalau yang tugas kelompok ada juga membuat video ya akuntabilitas, itu deadline-nya besok ya, 14 Agustus besok itu pukul 23 lewat 59 juga ya malam. Ya, jadi itu ya, itu saja. Itu yang ada di room ya, di kamar tanggal 13 itu. Ya, ada juga saya upload nasionalisme di sana di kamar room 13 itu ya. Tapi itu deadline-nya beda ya. Itu deadline-nya masih tugas individu nasionalismenya masih besok gitu ya. Jadi yang Bapak dan Ibu perlu sekarang buka ya untuk mulai kerjakan selasung ini, yang deadline-nya nanti malam ya. Itu yang paling mendesak ya. Jadi belajar untuk memanage diri, memanage waktu ya, Bapak dan Ibu ya, kaitan dengan itu tadi ya, Bapak dan Ibu apa namanya, habit itu tadi ya. Jadi mungkin habitnya sudah berubah ya ikut Latsar. Oke, sekian dari saya ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Saya mohon izin, tapi karena tadi sudah kita awali dengan doa, maka akan kita akhiri juga dengan doa. Dipersilakan kepada petugas lapor untuk melapor bahwa pembelajaran telah berakhir sekaligus memimpin doa. Terima kasih Ibu. Seluruhnya siap gerak. Lapor. Pembelajaran telah berakhir. Lapor pembelajaran telah berakhir. Laporan selesai. Iya, bubarkan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa kembali menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, waktu dan kesempatan dikembalikan kepada panitia. Dan Terima saya kasih, izin Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Iya, banyak Bu. Bu. Sampai berjumpa Sampai lagi, Bu. jumpa. Sampai jumpa Jumpa Ibu besok. Riani. Saya Mas izin live Adnan. meeting. Oke, Ya, oke, Ibu. silakan Bu Baik, Bu. Riani. Mas Adnan besok Videonya sudah dibuat, Mas. Tinggal besok sebentar ditunjuk nanti. ya siapa yang menjadi petugas pelapor. Ya, teman-teman yang lain tolong gantian ya. Jadi saya senyum-senyum itu karena saya lihat loh kok Mas Adnan lagi yang ngomongin. Ayo udah silakan lift dulu, balik lagi ke ruang utama. Ini saya stop record dulu atau gimana? Oke, silakan.